Hai teman, hora semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Jadi kan woi, di video sebelumnya kita udah kenalan dengan 4 tanaman hias yang bikin betah di rumah. Ada si Dieffenbachia, Photos, Kiletia, dan Musa tropicana. Nah, di video ini ada beberapa lagi tanaman hias yang kehadirannya di rumah patut diperhitungkan. Kita simak videonya ya. Selamat menyaksikan. Tanaman hias yang berikutnya adalah Ficus benjamina atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut beringin atau waringin. Tanaman ini asli Asia, Australia, dan beberapa wilayah Pasifik lainnya. Menurut berbagai sumber, si Ficus benjamina ini bisa tumbuh hingga 25 meter dan dia bisa bertahan sampai ratusan tahun. Mungkin itu kenapa sebagian masyarakat kita percaya dan menganggap kalau pohon beringin punya kekuatan gaib. Untuk minum, si Ficus benjamina ini akan tetap baik-baik aja walau aku siram 1-2 kali seminggu. Yang paling penting, tanahnya jangan sampai terlalu basah ya. Lebih baik kan woi pakai pot dengan drainase. Karena tanah yang terlalu basah bisa bikin akar si Ficus busuk dan ujung-ujungnya mati. Untuk makan alias pupuk, di musim dingin aku nggak kasih pupuk sama sekali. Tapi di musim panas aku kasih 1 kali untuk 2-3 minggu. Ficus benjamina ini atau yang kita sebut beringin, ini termasuk tanaman hias yang nggak beracun. Walau nggak beracun, jaga-jaga kan woi, daripada daunnya dipetikin anak, mending ditempatkan di tempat yang agak tinggi. Jadi aku tempatkan dia di jendela kamar mandi. Tanaman hias yang kedua adalah kroton atau Codium. Kalau di Indonesia biasa kita sebut dengan nama puring. Tanaman ini aslinya berasal dari Asia Tenggara dan menurut sumber asalnya dari Maluku, Indonesia. Di Jerman, tanaman ini disebut Wunderstrauch yang artinya semak ajaib atau Krebsblume yang artinya bunga kanker. Tanaman hias ini tanaman favorit Mama Noel yang kedua setelah Kiletia. Selain warna daunnya yang cantik dan berwarna-warni, dia juga nggak ribet untuk diurus. Seperti kebanyakan tanaman lain, si kroton ini suka lokasi yang lembab dan gak terkena sinar matahari langsung. Karena kan woi, kalau dia terkena sinar matahari langsung, bisa bikin warna daun-daun yang cantik itu cepat pudar. Sayang kan? Kalau aku tempatkan juga di kamar mandi, tepat di jendela. Karena untungnya jendela kamar mandi di rumah sejenis jendela blok kaca gitu. Dan bukan lokasi masuknya sinar matahari langsung. Jadi aman lah. Buat minumnya aku kasih dia 3-4 kali seminggu. Kalau untuk makan, dia aku kasih pupuk 1 kali seminggu di musim panas dan 1 kali sebulan di musim dingin. Setahun lalu si kroton ini aku beli, dia masih kecil, masih mungil, mungkin sekitar 10 cm. Nah sekarang tingginya mencapai 30 cm. Fungsinya sendiri ya, karena daunnya ini bermanfaat mengurangi kadar logam berat di udara. Contohnya kayak dari buangan kendaraan bermotor gitu. Si kroton ini menjadi salah satu pilihan yang pantas dipertimbangkan sebagai tanaman hias di rumah. Selain itu, di kamar mandi, Mama Noel juga punya tanaman hias lain namanya Hedera helix atau English ivy. Kampung asalnya tanaman ini dari Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, tanaman ini tumbuh alami di hutan-hutan, bebatuan, dinding-dinding, dan semak-semak. Menurut sebuah artikel, Hedera helix punya kandungan saponin yang tinggi. Senyawa ini diyakini memberikan efek baik, salah satunya antibakteri. Nah, penelitian lain menyatakan tanaman ini mempunyai sifat antioksidan. Khasiatnya ini dapat diperoleh dengan mengkonsumsinya, tapi kan woi, dalam bentuk obat atau suplemen. Sementara sumber-sumber lain menyatakan daun Hedera helix ini beracun dan berpotensi menyebabkan iritasi kulit. Nah loh, Hedera helix bisa tumbuh memanjat atau menjalar hingga 20 meter dan dapat hidup lebih dari 500 tahun dan kemudian membentuk batang dengan diameter lebih dari 1 meter. Tanaman ini suka tempat yang teduh dan lembab. Aku kasih minum 3-4 kali seminggu, yang penting jangan sampai tanahnya terlalu kering atau basah. Makanya di rumah aku tempatkan dia di atas lemari handuk di kamar mandi, atau bisa juga sebenarnya kita tempatkan di kamar tidur. Mereka bisa bertahan walau ruangan gak terlalu terang. Kami juga sebenarnya punya Hedera lain, yaitu Hedera kolchia ya, alias Persian ivy di kebun tapinya.
Sebelum kami pindah ke sini, si Persian ivy ini sudah tumbuh menjalar kemana-mana dan udah beberapa kali kami potong di bagian bawah karena sebenarnya agak mengganggu tanaman di sekitarnya. Tunggu sambungannya ya. Terima kasih. Mau lihat